Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab, karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah online, jadi kakak mohon kalian siapkan sikap terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau sebut kata sandi yang pertama. Dengerin baik-baik ya. Kata sandi yang pertama, anak. Anak. Oke. Yuk kak, kita mulai pujian yang pertama. Engkau Allah yang
akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kata sandi yang kedua, yang taat. Yang taat. Oke Kak, kita memulai pujian Tuhan Allah di tengah kita bersama. Kepada. Oke Kak, ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan
kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Selamat beribadah kembali. Gimana kabar adik-adik? Ya, saya berharap adik-adik semuanya sehat ya. Nggak ada yang sakit ya. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nggak boleh main-main, nggak boleh lari-lari. Duduk ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhannya itu lanjutan-lanjutan terus dari cerita-cerita yang sebelumnya. Ya, adik-adik, hari ini judulnya adalah Anak Lembu Emas. Anak lembu emas itu apa sih adik-adik? Yuk ceritanya seperti ini ya. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa naik ke gunung Sinai. Kemudian di situ Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai itu untuk menerima perintah-perintah Tuhan. Tuhan menulis 10 hukum Taurat di dalam 2 loh batu. Musa berbicara dengan Tuhan lama adik-adik, 40 hari 40 malam. Wah, lama bener ya. Iya, 1 bulan lebih Tuhan berbicara. Tuhan banyak memberi perintah-perintah kepada Musa. Bahkan 2 loh batu tadi adik-adik itu Tuhan yang menulis sendiri ya. Tuhan menulis loh batu diberikan kepada Musa supaya umat-umat Israel yang ada mengikuti perintah Tuhan. Bangsa Israel merasa Musa lama banget, ditunggu-tunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 30 hari. Jangan-jangan Musa udah meninggal di sana. Kita nggak tahu kabarnya. Wah, gimana ini Musa? Dia ngomong sama Harun. Harun, kabarnya Musa gimana? Waduh, saya nggak tahu. Ya, di atas gunung itu. Kenapa? Orang-orang Israel itu di bawah gunung Sinai itu dia melihat awan yang bercahaya seperti api. Bangsa Israel menyangka bahwa Musa itu udah nggak ada, Musa udah mati kali ya. Ya, akhirnya apa? Mereka minta sama si Harun. Udah Harun, bikinlah sesuatu yang bisa kami sembah. Kemudian Harun memberi perintah. Oke, sekarang berikan semua perhiasan emas, anting-anting, apa semuanya. Akhirnya emas-emas semuanya dikumpulin. Banyak banget emas-emasnya. Kemudian dikasih ke Harun. Dan kemudian Harun membuat apa adik-adik? Membuat patung lembu emas. Lah, buat apa adik-adik patung lembu emas? Patung lembu emas ini kemudian dijadikan Tuhan. Patungnya disembah adik-adik. Orang-orang Israel memuji-muji patung itu, patung emas tadi. Mereka bersorak, menari-nari. Kenapa? Karena selama ini mereka berpikir bahwa karena Tuhan gak kelihatan, Tuhan itu gak ada. Akhirnya mereka pengen punya Tuhan yang bisa kelihatan, yang bisa disembah. Mereka menyuruh Harun untuk membuat patung lembu emas. Dan bangsa ini, orang Israel ini menyembah adik-adik, menyanyi, bersorak-sorai. Dan adik-adik, saat melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan itu marah. Tuhan sangat marah. Dan Tuhan berkata, aku sudah sangat mengasihi bangsaku. Bangsa Israel ini sudah dikasihi Tuhan. Aku sudah memberi firman kepada bangsa Israel. Kepada mereka aku sudah memberikan 10 tulah Tuhan, 10 hukum Tuhan. Tetapi baru sebentar saja mereka sudah menyembah Allah lain. Dan aku akan menghukum, aku akan membinasakan semua. Kenapa? Karena Tuhan marah melihat bangsa Israel. Dan ketika Tuhan marah dengan bangsa Israel, Musa sangat ketakutan. Musa takut
Dan Musa berdoa, memohon sama Tuhan, Tuhan maafkanlah kesalahan bangsa Israel. Tuhan ampunilah bangsa Israel. Tuhan jangan hukum bangsa Israel ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berbelas kasihanlah kepada bangsa Israel. Apakah Tuhan mendengar doa si Musa? Ternyata Tuhan mendengar doa Musa. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dan membawa 2 loh batu adik-adik. 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, berisi 10 hukum Tuhan, ya. Dan Musa turun. Musa juga sangat marah adik-adik. Musa marah sama bangsa Israel karena nggak taat, dibilang suruh tunggu, malah mereka membuat patung lembu emas. Musa marah. Dan Musa melemparkan batu tadi adik-adik, loh tadi ya, dilemparkan. Dan akhirnya 2 batu tadi hancur. Padahal yang menulis tangan Tuhan sendiri. Karena apa? Karena Musa juga kesel sama Israel. Nggak mau taat, nggak mau nurut, nggak mau dengar-dengaran. Ya, Musa sangat marah. Dan bukan hanya bangsa Israel, tetapi Musa juga menegur Harun. Harun, kenapa kamu menuruti perintah, keinginan dari bangsa Israel? Kan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu memang gak kelihatan, tapi kita bisa merasakannya. Dan Harun kemudian minta maaf. Maaf Musa. Bukan aku tidak menghargai Tuhan, namun aku tidak berdaya menghadapi bangsa Israel yang kamu tahu sendirilah. Bangsa Israel itu kan keras kepala. Bangsa Israel itu kan tegar tengkuk Musa. Ya jadi ya saya mengikuti perintah atau keinginan dari bangsa Israel. Adik-adik, setelah itu apa? Setelah Musa ngomong sama si Harun, kemudian Musa mengambil anak lembu emas tadi. Diambil. Kemudian diapain? Dihancurkan. Wah. Karena marah ya. Masa Tuhan disamain dengan anak lembu emas? Wah, dihancurkan. Setelah itu dibakar dengan api. Digiling, namanya emas kan digiling jadi itu ya, jadi melebur ya. Kemudian sampai halus, kemudian ditaburkan di dalam air, disuruh minum bangsa Israel. Nih minum, Allahmu minum. Wah gitu ya. Si Musa marah adik-adik. Kenapa? Bangsa Israel nggak taat adik-adik ya. Musa kemudian memisahkan. Oke, sekarang begini. Siapa yang mau beribadah kepada Tuhan dan yang tidak, dan orang-orang yang menentang Tuhan itu akan dihukum. Adik-adik, ada loh pemberontak-pemberontak orang Israel ini, tetap dia nggak mau taat sama Musa, nggak mau taat sama Tuhan, dan mereka lebih memilih menyembah Allah lain. Akhirnya dalam peristiwa itu 3.000 orang mati. Karena apa? Karena tidak menurut kepada perintah Tuhan adik-adik. Musa kemudian menghadap Tuhan dan minta ampun, Tuhan ampuni bangsa Israel ini. Bangsa yang keras kepala Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk ya, bangsa yang tidak taat Tuhan. Dan orang-orang yang berdosa itu dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Dan orang-orang yang tidak taat tadi dihukum adik-adik. Tetapi orang-orang yang taat diberkati oleh Tuhan adik-adik, dan dituntun menuju tanah Kanaan. Ya, adik-adik, Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap taat kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi dan menjaga anak yang taat kepada Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik bentuk ketaatannya apa ya? Contohnya kalau di rumah. Di rumah siapa? Ada orang tua kita. Belajar taat sama mereka. Kalau orang tua bilang, ayo belajar. Meskipun adik-adik belajarnya secara online ya, adik-adik tetap belajar. Jangan main HP terus, jangan main game terus. Ayo, yuk main bareng yuk. Main apa? Among Us. Wah, main Among Us. Main bareng. Saking asiknya main bareng, adik-adik lupa belajar, lupa makan, lupa mandi. Waduh. Ya, kenapa? Saking asiknya main. Adik-adik nggak boleh kayak gitu. Adik-adik harus belajar
taat kepada orang tua adik-adik ya. Kalau disuruh belajar, belajar. Kalau waktunya makan, makan. Kalau waktunya mandi, ya mandi adik-adik ya. Jadi kita harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi dan sayang kepada anak yang taat. Sama orang tua kita juga sayang dengan anak-anak yang taat. Kalau kita taat kepada orang tua kita, maka orang tua kita juga akan semakin sayang kepada kita. Adik-adik, ketika kita taat, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Di dalam Mazmur ya, kita baca Alkitabnya. Mazmur 145 ayat yang ke-17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat anugerah. Adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan kita menjadi orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Karena apa? Karena kita belajar taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik mulai saat ini belajar taat ya. Belajar taat. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak mau taat. Taat kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru kita di sekolahan, kepada siapapun. Ketika dinasehati sesuatu yang baik, belajarlah taat, maka Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik semuanya ya. Amin. Firman Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah melayani di ibadah sesi hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang udah ikut ibadah online. Nah, yang ketiga, dengerin ya adik-adik. Acara Natal COC atau sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Nah, ibadahnya itu kita melalui Zoom. Setelah ibadah Zoom akan dilanjutkan pembagian bingkisan ke rumah adik-adik yang akan diantar oleh kakak-kakaknya. Jadi hari Minggu tanggal 20 Desember kita akan ibadah lewat Zoom jam 10 pagi. Adik-adik jangan lupa ya. Nah, ibadah COC minggu depan kita ibadahnya melalui Zoom. Kata sandi yang terakhir, yang keempat, Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami belajar taat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau yang akan terus memberkati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu dimanapun berada dalam kondisi seperti ini tetap belajar Tuhan, menurut kepada orang tua, taat kepada orang tua. Karena itu adalah kunci anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati semua guru-guru yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Mari terus Tuhan, Engkau juga berikan semangat kepada setiap guru-guru yang ada, supaya terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Terus Tuhan, Kau yang akan menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberikan masa depan yang indah kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan sudahi ibadah kami. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Ayo anak-anak, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati anak-anak-Mu,
damai sejahtera daripada Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan akan turunkan kepada anak-anakmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk setiap kami semuanya yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.